sudah. NGD Majalah Bros Digital garis miring Bros TV kembali mengudara. Kali ini NGD sedang berada di kediaman Ketua Umum periode 2016-2019. 2015-2018 yaitu biasa kita sebut Bang SS. Lengkapnya Sofian, SH, SPM, MUM. Jangan lupa dokternya 2 kali. Dokternya 2 kali. Kata penguji, dokter kuadrat. Nah, pada kesempatan ini suasana rumah cukup adem, ada kolam renang, dan ini Kang SS, datang lagi duduk santai sambil ngeteh. Oke, nah sambil ngeteh ada makanan ringan kan ya Bang ya? Ya, buat sendiri. Sapa dulu deh. Selamat pagi atau selamat siang nih Bang? Selamat siang. Selamat siang Bang Sapran Sofian. Aku panggilnya abang aja nggak apa-apa ya? Ya. Bang Sapran lagi santai nih, aku ganggu. Jadi Bros TV datang ke kediaman Bang Sapran Sofian, ya pengen bincang-bincang. Ada yang menarik, kenapa? Karena disertasi yang kedua, doktor yang kedua di Jayabaya itu mengangkat mengenai ilmu hukum pidana, lebih ke arah hukum pidana kan. Temanya saja pemidanaan terhadap jabatan pekerja notaris ya, demi mewujudkan perlindungan hukum. Yang katanya di dalam disertasi itu bahwa perlindungan hukum bagi notaris itu belum tercover secara penuh di UJS. Nah, kita bincang-bincang santai dengan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sapran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang, alasan Bang. Saya ulang lagi, padahal kemarin waktu live di sidang terbuka sudah saya tanya ulang lagi. Alasan apa sih Bang mengambil hukum pidana disertasi kedua doktornya? Ya, kalau dikatakan alasan, pertama saya kan ingin juga memacu kepada anak-anak ya, anak-anak saya supaya tetap semangat belajar ya, semangat sekolah. Karena papanya sendiri yang usia sudah cukup tua, masih sekolah. Ya, alhamdulillah anak-anak saya juga ada yang sudah S2, ada yang S1, dan dua-duanya sudah bekerja, termasuk yang satu juga masih SMA sekarang ya. Tapi ketinggalan Bang anaknya. Dokter 2 kali, anaknya 1 aja belum dapat. Ya, dia nanti harus 3 kali. Waduh. Harus lebih semangat. Berarti itu dia kata Bang Sapran keras, Karena anak-anak sekarang kan dulu semua fasilitas terbatas, internet nggak ada, ya sudah itu komunikasi juga terbatas. Sekarang anak-anak sekarang kan sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak sekolah yang lebih tinggi. Sudah itu juga dukungan finansial, fasilitas sudah sangat cukup. Seharusnya harus lebih semangat lagi. Ada yang menarik nih pemirsa. Dukungan finansial, kondisi. Hitung Bang. Iya. Disertasi, boleh dong cerita Bang? Boleh. S1, SPM, MHUM, kemudian ambil doktor, kalau nggak salah public policy ya? Ya. Itu di UGM kalau nggak salah. Ya. Itu boleh dong nanti ceritain. Terakhir doktor pidana di Jayabaya. Ya. Perjalanan kok kenapa bisa sampai bersemangat seperti itu? Tadi Ya. disinggung loh. Ya. Sekarang enak. Pelajaran yang diberikan kepada peserta itu ya sebagian besar itu terkait dengan kebijakan. Jadi kebijakan itu sangat luas sekali. Ini merupakan ilmu yang baru bagi saya. Ya. Jadi kebijakan apa? Makanya saya dapat beasiswa mengambil public policy di Universitas Gadjah Mada. Ya. Jadi untuk sekolah di sana. Ya cukup capek ya sekolah di sana karena setiap Kamis sampai hari Sabtu saya harus berada di Jogja. PP. PP. Itu selama setahun setengah.
tahun setengah bulan pergi Jakarta. Ya, untuk teori ya. Ya, harus kuliah. Jadi kuliah. Nah, setelah itu memang agak lebih sedikit longgar karena kita lebih ke penelitian ya. Nah, saya disertasi saya terkait dengan kebijakan pertanahan, khususnya konflik pertanahan di Indonesia. Kenapa Pak? Ambil itu, Pak? Karena background saya kan sebagai PPAT, sebagai notaris, ya. Apalagi pada waktu itu saya ketua umum, jadi sangat mendukung ya. Karena sebagian besar persoalan pertanahan di Indonesia ini sebenarnya bukan masalah hukum, tapi masalah kebijakan. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pertanahan di Indonesia ini, pertama yang belum menyentuh terhadap hajat hidup orang banyak, seperti pasal 33 amanat itu. Nah, yang kedua masih banyak yang tumpang tindih, ya. Maksudnya? Tidak hanya sertifikat tentang peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, BPN Kementerian ATR itu kurang lebih hanya 30% yang menangani tanah di Indonesia. Selebihnya ada 9 lembaga instansi yang masing-masing mempunyai kebijakan dan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri. Itu kan di dokter yang pertama Bang ya? Ya, Tapi gampang nggak sih Bang? Kan konotasi banyak nih teman-teman PPAT notaris kan yang sudah S2. ya, Kok kalau memang ngambil dokter gampang, apa nggak ngambil dokter gitu? Ya. Tapi sampai abang 2 kali kan ini ada tanda petik. Sebenarnya gampang nggak sih Bang ngambil gelar dokter itu? ya. Sebenarnya kalau dikatakan gampang, ya kalau menurut saya nggak gampang. Kita harus banyak pengorbanan. Pertama, pengorbanan waktu. Kedua, pengorbanan pikiran, tenaga, ya, perasaan, dan biaya. Perasaan. Ya. Contoh pada waktu saya public policy itu untuk tes pendaftaran juga nggak gampang. Waktu itu yang tes kurang lebih ada 60-an orang, ya, yang diterima cuma 2 orang. Jadi selama saya kuliah angkatan saya itu hanya 2 orang. Perjuangan gitu. Ya, dari 2 orang itu, alhamdulillah saya lulus. Yang satunya DO, satunya adalah dosen dari salah satu dosen lah ya. Nah, artinya memang perjuangan sangat berat ya. Termasuk juga promotor karena saya terkait dengan kebijakan pertanahan, saya 4 kali diganti. Bukan saya yang mengganti, tapi diganti. Ya, karena rupanya ilmu terkait dengan kebijakan itu ilmu baru yang sangat sulit saya terapkan karena saya masih di dalam mindset pikiran saya tentang hukum. Jadi itu selalu gagal. Jadi pada waktu setiap mengajukan proposal itu gagal. Pertama saya menggunakan Prof. Maria ya, udah tahu itu ahli hukum agraria. Yang kedua itu ganti lagi Prof. Muksan. Yang ketiga itu ganti lagi ahli agraria juga, lupa saya namanya. Nah, baru yang keempat, akhirnya saya menggunakan profesor ahli public policy, ya, itu Prof. Muhajir. Nah, baru di situ agak sedikit mulus perjalanannya. Ya, memang nggak gampang ya kita di dalam kebijakan itu, karena ini menyangkut semua aspek, ya, aspek ilmu, tidak hanya hukum, tapi ada juga masalah budaya, masalah politik, masalah ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Apalagi terkait pertanahan, udah tahu sendiri kan tanah di Indonesia ini baru sedikit yang disertifikasi. Jadi masih banyak yang tanah-tanah hak milik adat, masih banyak juga tanah-tanah bekas kesultanan, ekgendom dan lain sebagainya. Ini juga complicated ya, seperti itu. Kemudian tadi abang sempat singgung mengenai bicara karena 3 kali promotor ganti karena 4 kali. 4 kali ya, karena pola pikirnya hukum, makanya dokter kedua ini ngambil hukum. Ya. Alasan gitu jadi. Nah, kalau yang kedua ini gitu ya? Sebenarnya karena kebutuhan ya. Pertama kebutuhan ya, saya ingin mendalami lagi khususnya hukum pidana ya. Karena semenjak saya notaris, saya udah 22 tahun lebih jadi notaris di Indonesia ya. Saya juga pernah keliling Indonesia membantu teman-teman. Kok masih banyak sekali notaris PPAT itu ditetapkan sebagai tersangka.
bahkan sudah banyak juga yang terpidana. Dampaknya juga kan dipecat. Karena notaris itu berat sekali ya, pasal 13 kalau kita lihat undang-undang jabatan notaris, mungkin ini perlu kita tinjau ulang. Karena kalau kita mendapat ancaman hukuman di atas 5 tahun atau lebih, maka berapapun kita diputus inkrah, kita akan diberhentikan dengan tidak hormat dan nggak boleh lagi jadi notaris. Diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan tidak hormat dan tidak ada kesempatan jadi notaris. Iya, bedanya kalau kita diberhentikan dengan hormat, kita masih bisa untuk jadi notaris lagi. Mengajukan kembali. Tapi kalau diberhentikan dengan tidak hormat, nggak boleh. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, Ya, saat ini masih banyak juga saya lihat teman-teman yang sudah menjalani hukuman ya, ada yang sebulan, setahun ya. Seharusnya nggak boleh lagi jadi notaris. Nah, untuk itulah pencegahan ini penting. Karena kalau kita lihat yang saya amati, saya udah puluhan ya, bahkan lebih banyak sekali notaris yang saya bantu. Ini sebenarnya kebanyakan bukan kesalahan rekan kita notaris. Tapi karena persepsi dari penegak hukum itu yang beda pemahamannya. Sudah itu juga kan masing-masing penegak hukum ini dia punya ego sektoral, punya peraturan perundang-undangan sendiri. Nah, sehingga ini nggak match dengan jabatan kita. berarti maksud menurut Abang ujian itu perlu diperkuat atau perlu diperbaharui atau perlu diperbaiki? Ya, nanti notaris. Berarti memang harus ada perbaikan ya di Harus. Nah, kalau tidak salah kan belakangan ini kan PP ini Ya. karena kan mau ada Rakernas kan batal Ya. di Malang. Berarti ada kesempatan dalam artian untuk memperkuat ujian dalam artian untuk diajukan dalam Rakernas itu perubahan undang-undang jabatan notaris. Ya, memang sudah seharusnya. Khususnya yang terkait dengan tindak pidana. Karena saya sudah studi riset baik di Amerika ya, terkait dengan undang-undang notaris Amerika, di Eropa ya. Ini mereka sudah mengatur tentang pidana notaris. Nah, sementara kita di dalam undang-undang jabatan notaris hanya mengatur sanksi administrasi perdata, termasuk juga kode etik, tapi tidak ada sanksi pidana. Nah, akibatnya kalau ada dugaan pidana terhadap notaris, penegak hukum dia nggak salah dong dia menggunakan KUHP. Nah, inilah yang sangat merugikan, membahayakan sekali bagi jabatan notaris kalau dia menggunakan KUHP. Nah, makanya di dalam kesimpulan saya atau penelitian saya memberikan batasan. Jadi bagaimana batasan seorang notaris itu bisa dipidana. Minimal ada 3. Minimal. Nah, ini seharusnya nanti dituangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru. Nah, sudah itu yang kedua, yang paling penting lagi adalah model pemidanaan. Iya, sebab kalau kita bicara tentang teori hukum pidana itu mengerikan, apalagi yang teori absolut. Teori absolut itu ya. Nah, itu pembalasan. Jadi kalau orang hilang mata ganti mata, hilang tangan ganti tangan, hilang nyawa ganti nyawa. Iya. Itu teori pidana yang lama, pembalasan. Kalau hilang uang ganti uang gitu. Ya, nanti ini yang teori yang lain. Nah, sudah itu ada teori lagi yang lebih tengah-tengah, teori relatif, tujuan pidana. Jadi tujuan pidana itu sebenarnya bukan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana. Tapi tujuan pidana itu adalah ya, bagaimana supaya orang tidak melakukan tindak pidana. Jadi ada upaya preventifnya, pencegahannya. Ya, banyak teori-teori yang dipakai. Prof. Muladi juga saya pakai, Prof. Barda, ada juga teori dari Parson ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada teori gabungan. Nah, yang gabungan ini yang akan kita teruskan, ya, sehingga saya menemukan suatu penemuan, ya, novelty-nya itu ada. Artinya notaris ini kan dia menegakkan hukum, tapi juga menegakkan moral, etika, juga terkait dengan spiritual, karena dia disumpah. Nah, makanya juga kalau ada hukuman terhadap notaris, ya, itu jangan lagi hukuman badan atau hukuman kurungan atau penjara,
tapi kita lebih kepada hukumannya itu terkait dengan restitusi. Nah, jadi menggunakan mediasi venal berkeadilan restoratif. Itu yang saya usulkan. Dan ini sudah terjadi di Amerika. Ya, saya riset di itu ada pengadilan di Alabama tahun 96. Dia sudah menghukum notaris itu tidak lagi badan, tapi lebih ke restoratif. Restoratif juga bagian dari hukum pidana sebenarnya, seperti itu. Nah, juga banyak pengadilan-pengadilan yang lain sudah menggunakan itu. Makanya di Belanda itu kalau kita lihat ya, kalau kita mengadakan penelitian, survei, penjara-penjara itu kosong sekarang. Kosong, sepi. Nggak ada kerjaan dong, Bang? Iya. Orang Kumham kurang. Iya, kosong. Jadi nanti Coba bandingkan kalau kita lihat di LP atau penjara di Indonesia. berarti nanti orang-orang Kumham Yang seharusnya satu penjara itu 4 orang bisa diisi 100 orang. betul. Nah, nggak manusiawi kan? Itu Berarti bisa. kalau memang itu bisa dijalankan di Indonesia, nanti Kumham akan mengurangi kalapas ke bawahnya dong, karena nggak ada kerjaan. Iya, seharusnya memang sistem hukum pidana di Indonesia ini kan kita kan terlambat ya. Kemarin seharusnya udah ada perubahan. Kita masih mengadop abad ke-18 yang dulu. Sementara di Belanda sendiri sudah 4 kali ganti KUHP. UJN juga. Dulu kan kita ngadop dari PJN ya dan lain sebagainya ya. Nah, mereka udah sering ganti. Nah, seharusnya ini memang sudah sepatutnya memang kita harus mengikuti ya. Karena hukuman ini juga harus melihat dari hak asasi manusia. Jadi bagaimana sekarang ini hak asasi manusia itu sangat dihormati sekali. Jadi para notaris ini kalau dia untuk penggantian uang ya, restitusi mungkin jauh lebih terhormat daripada dia dihukum badan walaupun hanya 1 hari. Jadi seperti itu. Bang, tadi ada yang menarik, Bang. Abang menyinggung masalah pemecatan terhormat dan tidak terhormat. Yang aku agak bukan tuan friend karena abang kan ya pemirsa juga tahu lah. Yang di hadapan kita ini adalah Ketua Umum 2015-2018 pengurus pusat Ikatan Kota Tanah. Bicara pemecatan nih, Bang. Pemecatan itu sebenarnya wewenangnya siapa sih, Bang? Apakah pengurus bisa memecat anggota IPAT, INI, ini ya maksudnya notaris atau PPAT, atau memang ada aturannya dalam anggaran dasar rumah tangga? Ya, seharusnya kalau saya ya selaku pribadi dan juga pernah jadi ketua umum, seharusnya kita di organisasi ini nggak perlu melakukan pemecatan. Kenapa? Orang mau ikut organisasi itu sudah sangat bersyukur sekali. Ya, harus kita hargai. Karena sekarang kan notaris juga, mohon maaf, dia kan bisa saja dia nggak ikut organisasi, dia nggak aktif, tetap saja. Jadi nggak ada koneksi langsung ya. Jadi seharusnya yang lebih ditekankan kepada pengurus itu adalah pembinaan. Jadi bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap anggota. Ya kalau ada anggota yang nggak baik, ya kita bina, jangan dibinasakan. Bukan dipecat ya? Jangan. Tapi kan dulu abang pernah gonta-ganti pengurus. Itu beda, bukan mecat. Kalau mecat itu orang itu dia dikeluarkan dari organisasi sebagai anggota. Dikeluarkan dari. Ya, jadi hak anggotanya itu sebagai anggota di organisasi itu dia udah nggak ada lagi. Oh, tapi tetap sebagai notaris. Kalau notaris tetap. Betul. Nah itu memang ada prosedurnya dan itu terakhir diputuskan nanti di Kongres. Nah kalau belakangan ini kan muncul nih Bang, bukan rumor ya, tapi isu bahwa ada anggota diancam untuk dipecat itu gimana kalau dari kacamata Abang melihat? Ya kalau menurut saya kurang patut lah. Lebih baik karena yang kita hadapi ini kan sebenarnya nanti pihak luar. Ya bagaimana ancaman hukuman apalagi pidana terhadap pihak luar ini yang perlu harus kita atasi, bukan kita malah di dalam kita mengorong sendiri menjadi nggak solid. Itu jargon saya kemarin itu menjadi IPAT baru dan besar itu. Jadi saya pertanyakan kalau nggak dipertahankan, jadi seperti itu. Kan nggak gampang untuk bagaimana IPAT seperti sekarang ini, wah itu perlu perjuangan berat ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dari langit. Nah seperti itu. Mau nanya tapi abang bilang pertanyaannya berat. Nah tadi abang ngomong masalah jargon komisi 4. Nah sedikit dong Bang, terlepas dari abang selesai. Saya minum dulu ah. Oh siap, aku juga minum deh kalau gitu.
Kondisi saat ini bang, selepas abang berakhir masa jabatannya, padahal rencananya 2 putaran, 2 periode, tapi jadi 1 periode dengan alasan ya sudah kita bahas dulu ya. Kenapa nggak mau maju lagi? Nah, kalau ngeliat kondisi setelah abang bina bangun dari 2015 sampai 2018 sampai saat ini, ya jujur aja nih bang, jadi nanya, bukan berat sih pertanyaannya. Anggota kok jadi kayak orang bingung kalau melihat kondisi organisasi. Itu dari gambaran lo seperti apa sih bang? Ya, jadi begini, kalau saya ya, pemimpin itu, apalagi pemimpin organisasi ya, seperti IPAT ya, termasuk INI, itu sebenarnya panggilan. Artinya permintaan dari anggota, bukan yang kita yang mau. Itu. Saya dulu, terus terang saja, saya itu diajukan, diujuk-ujuk kalau bahasa Jawa itu, untuk menjadi calon ketua umum IPAT. Saya nggak mau. Iya, berkali-kali. Masih hidup nih, tanya aja sama rekan-rekan kita senior ya. Ya, baik Pak Andrian, Haris Pratno, ya, termasuk yang lain-lain. Kenapa? Ya bagi saya bukannya saya nggak butuh, tapi saya juga nggak merasa terhormat atau apa dengan saya ketua umum. Yang penting begini, kita selaku notaris PPAT, bagaimana kita berbuat baik saja kepada teman-teman, menolong teman-teman, itu yang saya lakukan. Pak Mahfud ingat nggak waktu ada kisru antara ini Roxy dan Hang Tua? Yang deadlock? Ya. Sampai di Sudirman? Ya. Sebenarnya saya itu jauh dari teman-teman yang lain, saya udah kenal sama SRC. Waktu beliau masih notaris di Ungaran ya. Saya notaris Semarang. Nah, waktu dia pindah ke Jakarta, dia minta tolong saya, ya, mau pindah Jakarta, kita bantu. Nah, sepak terjangnya setelah itu, ya saya sebagai teman, ya saya ikuti saja. Nah, saya baru kemarin itu tahu, saya kan selama ini yang penting saya bantu teman aja, teman minta tolong saya bantu, tanya aja di seluruh Indonesia. Tapi saya nggak begitu terlalu aktif di organisasi, ya. Nah, setelah itu waktu ada kisru di Balai Sudirman, ya, saya sebenarnya nggak boleh masuk karena saya nggak ikut kongres di Jogja. Ya. Tapi entah kenapa panggilan hati saya kok disuruh masuk ini hati saya. Maksa masuk jadinya? Enggak, saya nggak maksa. Cuman saya bisa masuk. Nah, setelah masuk kok kisru. Nggak ngerti lah, itu udah nggak menunjukkan kayak notaris lah ya. Nah, dari kisru itu tiba-tiba rekan Ibu Tin ya, almarhum Harun Kamil, ya, Pak Adrian deketin saya. Nah, terhadap kaitan kisru ini. Nah, waktu itu saya langsung ngambil action saja. Saya telepon waktu itu Kapolda, Kapolres, bagaimana terkait dengan pengamanan, khususnya dari para caketum atau siapa itu yang perlu untuk dikeluarkan supaya aman. Nah, itu saja. Nah, setelah itu berlanjut lagi dari mereka-mereka ini kok terjadi laporan-laporan polisi, gugatan-gugatan dan lain sebagainya. Nah, tapi pada waktu itu yang mendekat ke saya itu kubunya dari Roxy. Nah, kubunya Hang Tua, Bu Rahma, SRC, kok dia nggak mendekat saya? Saya nggak ada masalah, walaupun saya jauh lebih tahu, lebih dulu kenal, jauh sebelumnya. Nah, akhirnya kalau saya diminta tolong, kita bantulah, baik di Pengadilan Jakarta Pusat. Kebetulan waktu itu KPN-nya murid saya, masih hidup orangnya sekarang mungkin menjadi KPT nih, Pak Soeharto. Termasuk juga kita ajak ke KY. Nah, sehingga di pengadilan selesai. Nah, termasuk juga untuk prakongres di Riau. Itu prakongres yang sangat susah ya. Kenapa? Karena blokir itu banyak banget, dari Polres, Polda, Mabes, di Kumham sampai di BIN. Alhamdulillah semua kita bisa bersihkan. Nah, beres, termasuk pengamanan. Waktu itu Kapolresnya itu hampir setiap hari kontak maupun ketemu saya. Sering kita rapat di Jakarta. Termasuk juga di Riau. Di Riau juga saya begitu udah beres semua,
Waktu yang lucu lagi pada waktu pengetikan rekomendasi yang diminta Mabes Polri ya di Kaba Intelkam, kita kan disyaratkan nih kalau kelompoknya Pak Afendi SRC ya supaya ada rekomendasi dari Kumham. Malam itu juga, bayangin. Padahal aku rencana besok itu mau ke Riau. Ya, akhirnya saya ke Kumham. Saya ketemu waktu itu Pak Haidir selaku Dirjen AHU. Sudah itu ada Pak Holil selaku Direktur Perdata. Pak Mahfud tahu nggak? Itu yang ngetik rekomendasi itu Pak Holil, yang mendiktekan itu saya sama Pak Haidir. Ketik rekomendasi. Nah setelah selesai kita langsung emailkan ke Mabes Polri. Clear. Ya, terus Mabes Polri belum langsung clear. Ya, dia telepon saya, Pak ini rekomendasinya kayaknya ngambang katanya kan, begini. Pak itu bahasa hukum kelas tinggi. Kalau Bapak masih nggak percaya, Bapak sekolah lagi deh. Oh siap. Nah, akhirnya dari situ rekomendasi saya ke Mabes lagi. Kita ketemu sama Kaba Intelkam, langsung dicabut, diizinkan untuk acara di Riau. Nah sampai di Riau nggak enak-enak saja. Saya langsung briefing di Polda Riau. Saya nggak mau ada kecolongan sedikit pun itu. Nah setelah briefing semua di Riau, kita mengerahkan semua dari Intel segala macam, ya nggak boleh ada kecolongan di hotel karena ada penolakan lagi di Kumham. Nah saya terpaksa waktu itu minta tolong sama mertua saya, kita langsung ketemu sama Pak Amir Samsudin, bagaimana supaya Pak Adrian itu dapat diterima. Nah alhamdulillah diterima. Nah maka itulah semenjak itu Pak Adrian teman-teman mengusulkan saya untuk jadi ketua umum itu. Tapi saya tolak terus terang saja. Abang kan tadi sudah bilang bisa menggambarkan membantu sedikit banyaknya ikutlah merapikan kekisruhan di tubuh ini. Kalau IPAT gimana Pak? Ya. Nah ini masih kisruh. Iya, jadi IPAT ini saya cerita sedikit ya. Saya pada waktu untuk calon itu nggak gampang juga. Kan ingat Rakernas di Sahid. Oh, Sahid ya. Saya dapat 24 pengbil dicoret. Ya. Walaupun saya nggak pernah keliling Indonesia, nggak pernah saya. Udahlah, dicoret ya sudah silakan aja saya bilang kan. Saya nggak urusan. Nah, cuman memang yang agak saya sesalkan waktu itu kelompoknya Roksi waktu itu tidak mempertahankan itu. Dia mendukung Pak Peter Latumenten. Jadi saya dianggap udah dicoret. Nah entah kenapa di seminar pertanahan waktu itu saya ketemu sama Bu Rahma. Nah, sama ini kan saya memang kalau nggak ditelepon atau nggak ini saya nggak mau kan. Saya bicaralah ke beliau. Kok ibu mencoret saya? Kaget beliau. Loh Pak Sapran merasa keberatan? Keberatan sih enggak. Cuman kan dari segi organisatoris nggak bagus Bu saya bilang. Oh udah nanti di Bandung saya perjuangkan. Nah makanya waktu di Bandung itu agak panas. Kenapa? Karena kubunya Roksi sudah ke Pak Peter. Kelompoknya Rahma ini juga bingung kan. Ada Pak Afendi, ada macam-macam. Kalau SS maju, kemungkinan SS menang. Akhirnya dibuatlah waktu itu si Made Priye sebagai ketua presidium. Memutus deadlock itu kan, diketok. Nah entah kenapa waktu itu dibuatlah Rakernas ada di Padang. Yang heran saya ada calon baru muncul. Tapi saya udah nggak urusan, saya nggak datang, bodo amat saya bilang. Nah seperti itu. Tapi intinya begini loh ya, kalau kita udah garis tangannya kepilih, coba cek waktu kongres di Surabaya, kongres ke-6 2015. Ada nggak satu notaris pun, Pak Mahfud cek aja, yang saya bayari, baik hotel maupun pesawat, cek aja. Semua itu betul-betul loyalis spontan, ya nggak ada. Nah itu, dan walaupun terus terang saja perjuangan itu sangat berat, 2 putaran. Saya berhadapan dengan Yualita 2 putaran. Jadi seperti itu. Sebelum masuk ke situ kan, nah kalau melihat kekisruhan ini apa sih yang langkah terbaik biar ini selesai? Ramadan ini kan berlarut-larut memang, atau menjelang mau perang. Saya minum lagi. Ini nggak panas, nggak berat sih pertanyaannya, karena kan menyangkut abang juga ini. Apa yang harus dilakukan Ramadan untuk menyelesaikan kekisruhan ini di tubuh IPAT? Iya, sebenarnya begini ya.
eh, kalau kekisruhan itu kalau masing-masing pemimpin ini legowo, sebenarnya duduk bersama saja, ya. Tapi sayang, ya. Jadi pada waktu kongres kemarin, ya, kongres kemarin itu, ya saya kan nggak ikut campur di kongres kemarin itu, ya. Loh, kan kamu sebagai ketua umum. Ya, jadi nanti saya jelaskan ke Pak Mahfud begini, ya. Kalau kita mau jujur, ya, kongres ke-7 di Makassar itu sangat bagus sekali, ya, baik persiapan maupun pelaksanaannya. Ya. Kita persiapan itu nggak gampang, ya, kurang lebih persiapan itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan, ya. Kita melibatkan dari awal itu ketua-ketua Pengwil yang mana menjadi presidium itu. Nah, yang kedua kita melibatkan juga para caketum. Saya mundur waktu itu supaya saya betul-betul fokus, nggak mau ada campur tangan di sana, kan. Nah, melibatkan juga MKP, loh, Pak Menteri itu, ya, dipuji sama gubernur waktu itu, ya, dipuji sama wali kota, sama instansi lain, ya, luar biasa. Nah, setelah itu kan saya melakukan, nah, LPJ ini kan diatur kan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kan. Kalau kita lihat pasal 17, ya. Termasuk keuangan, kan? Ya, termasuk. Jadi kalau LPJ itu semua, jadi organisasi, keuangan, administrasi. Nah, jadi salah satu agenda itu di dalam pasal 17, ya. Kalau kita lihat di angka 18 itu diagendakan untuk LPJ itu, ya, laporan pertanggungjawaban ketua umum, ya, itu. Nah, di angka 19 laporan pertanggungjawaban itu, ya, angka 19 itu kalau dia sudah diterima oleh kongres melalui ketua presidium, ya, maka saat itu juga ketua umum juga heran pada waktu itu presidium, saya kok untuk paparan dikasih waktu cuman 30 menit. Padahal kalau mau paparan 2 jam pun nggak bisa selesai. Kita bayangkan program yang kita lakukan selama 3 tahun itu seabrek, Pak. Banyak banget. Harus disampaikan dalam waktu 30 menit. 30 menit. Tapi mengenai pertanyaan anggota itu nggak dibatasin waktunya. Sebebas-bebasnya, khususnya kaitan dengan keuangan. Pasti. Tapi saya nggak ada masalah. Karena apa? Karena kan laporan keuangan kita umum, saya nggak pernah pegang uang 1 sen pun, baik rekening maupun uangnya. Karena namanya itu kan namanya masih nama nggak jelas, nama siapa. Itu menjadi tugas juga. Waktu itu kan Bu Rahma, saya juga heran kan belum mau menyerahkan sertifikat. Seharusnya kan bisa dibalik nama IPAT, sehingga listriknya itu bisa kita naikkan dayanya. Karena itu jadi Ya, naik turun. Jadi ya itulah ininya. Kalau kita mengadakan pelatihan yang repot itu kan. Iya, seperti itu. Iya. Bang, balik lagi mana ke kisruhan. Itu kan di masa abang detik terakhir, ya, dalam artian mengundurkan diri dari caketum, fokus untuk mengurusi kongres. Nah, kalau tidak salah yang digugat oleh, yang tidak diterima lah, ya, tidak diterima oleh calon caketum yang lain itu kan karena masalah pemilihan suara. Ya. Sebetulnya dari kacamata abang itu 1 putaran atau 2 putaran sih, Bang? Ya. Kenapa ini ditanyakan lagi untuk mempertegas? Kenapa ini yang menjadi ujung pangkal perkisruhan sampai saat ini, Bang? Ya. Itu yang berlaku itu 1 putaran atau 2 putaran sih? Kalau melihat dari kacamata abang. Iya. Ya. Jadi begini, saya kembali lagi sedikit, ya, tadi agak terputus. Oke. Jadi setelah saya LPJ, itu kan domisioner. Oke. Nah, setelah domisioner itu kan palu pucuk pimpinan itu diserahkan kepada pimpinan presidium. Artinya saya maupun PP yang lalu udah nggak bisa lagi cawe-cawe terhadap jalannya kongres. Hanya mengamati aja. Iya, nggak bisa apa-apa lagi. Termasuk juga persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan cukup lama, baik dengan ketua-ketua Pengwil, dengan caketum maupun juga dengan MKP, mengenai alur pengambilan suara, bagaimana ballroom bisa dikosongkan, pengambilan kertas suara
yang betul-betul harus di stempel, di leges, ya, masuknya juga bagaimana, dan juga tidak ada yang setelah nyoblos nggak boleh di dalam, itu sudah dibuat sedemikian rupa. Ingat, kita menggunakan ada 400 aparat keamanan, Iya, tahu. baik di dalam maupun di luar. Tahu. Artinya kita sangat mumpuni sekali kalau ini betul-betul dijalankan. Umpamanya begini, katakanlah pengambilan kartu suara. Kita kemarin sudah mengatur itu per pengwil. Kenapa per pengwil? Karena alurnya cukup panjang kita buat. Ingat, waktu Ya, supaya tidak ada penumpukan. Supaya tidak ada penumpukan pada waktu kita verifikasi terakhir. Karena peserta itu kan ada dua macam, Bang. Ada peserta kongres itu yang dia berhak untuk memilih. Ada peserta kongres luar biasa. Dia bisa ikut kongres tapi nggak berhak memilih. Nah, pada waktu pemilihan itu di data komputer itu sudah ada berapa peserta yang berhak untuk memilih. Kalau dia kurang bisa, mungkin dia pulang atau sakit, tapi kalau lebih nggak boleh. oh, jalan-jalan. Nah, itu harus kita verifikasi lagi. Kalau sudah lengkap diverifikasi, kita gunting ininya, kita tandain, kita stempel, baru dia dapat kertas suara. Nah, di dalam ballroom itu seharusnya tidak ada siapapun kecuali panitia. Jangan buruk. Nggak boleh ada siapapun kecuali panitia yang bertugas. Sehingga ini begitu dia nyoblos, keluar tertib. Seharusnya begitu. Tapi yang saya dapat laporan, karena waktu itu terus terang habis LPJ itu saya sangat capek, lelah sekali, saya istirahat di kamar. Itu nggak dilakukan. Jadi pensterilan ruangan nggak dilakukan. Alur yang sudah kita buat dengan panjang sedemikian. Kalau nggak salah dilakukan ya, Bang. 2 kali peserta, kalau nggak salah ya, kan Gros hadir di sana. Tapi nggak sampai kosong yang saya dapat laporan. Oh, Nggak sampai kosong. Alasannya waktu dan sebagainya. Seharusnya waktu nggak jadi masalah, ya. Nyatanya juga kan masih diperpanjang 1 hari. iya, betul. Nah, artinya alur ini nggak dilakukan. Termasuk juga pemanggilan per pengwil itu nggak dilakukan. Ya. Seharusnya kalau pemanggilan per pengwil, umpamanya pengwil Aceh yang duluan. Jadi pengwil yang terakhir atau yang tengah, dia bisa di kamar dulu, bisa dia lihat pameran, bisa di mana. Jadi nggak numpuk, tertib. Karena nggak diatur, numpuk. Nah, pengambilan di loket juga sudah kita siapkan ada 21 loket. Seharusnya itu juga nggak numpuk. Aparat keamanan sudah sangat cukup baik. Nah, ini juga nggak dilakukan. Saya juga heran kenapa pengambilan kertas suara kok nggak di loket tapi di ballroom. Ini bahaya sekali. Nah, kalau bicara pengambilan kertas suara, kalau tidak salah ada kertas suara palsu. Itu gimana? Kok bisa Kalau menurut saya, yang saya amati karena saya ikut terlibat langsung, tidak ada kertas suara yang palsu. Karena begini, kertas suara itu ada stempelnya. Dan stempel itu tidak ada yang tahu kecuali panitia kertas suara. Oke. Nah, jadi kalau ada yang palsu, nggak mungkin. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba membuat stempel secepat itu. Itu nggak mungkin. Nah, yang kedua, tintanya juga agak beda-beda. Nah, itu dia. Iya, artinya nggak mungkin dipalsukan. Oh, memang kertas suara itu berbeda-beda. Beda. Oh, tidak seragam. Enggak. Oh, memang Iya. itu dilakukan. Dilakukan. Jadi kita sistem pembarkotannya, sistem bagaimana stempelnya itu dilakukan seketika. Nggak mungkin bisa palsu dalam waktu seketika. Itu kalau memang pengambilannya itu di loket yang sudah kita siapkan di ruangan khusus melalui antrian. Itu, dan itu nggak dilakukan. Itu kan semua bukan tanggung jawab kita lagi selaku PPI 4. Itu. Hanya kita gitu, karena sudah Ya. disiapkan jauh-jauh sana. Betul. Nah, jadi itu yang untuk diketahui ya. Jadi kongres itu dari pembukaan oleh menteri ya, mewakili presiden sampai LPJ sangat bagus. Tapi setelah itu, walaupun sudah kita susun, kita siapkan, termasuk agenda-agenda, kita banyak banget buat agenda perubahan anggaran dasar, kesatuan sikap, itu sudah kita buat semua untuk komisi A, B, C, sudah kita buatkan, sudah kita serahkan kemarin. Makanya muncul kekisruhan itu kan gini, Bang. Ketika tadi pembangunan sudah diatur per pengwil, pengambilan suara, tapi ini terjadi penumpukan. Ya. Penumpukan maju, bahkan ada yang sempat pingsan Ya. karena kelelahan, Ya. hamil juga dan banyak. Ya, karena itu tadi seharusnya kan kalau diatur per pengwil, kan pengwil ini kan tidak semua besar semua. Orang beranggapan itu masih masanya Bang SM.
Betul, tapi saya udah semenjak saya LPJ membuat pertanggungjawaban itu kepemimpinan kongres itu diserahkan kepada presidium. Dalam artian dibuat satu pintu, akhirnya orang membludak masuk berebut. Ya itu, sampai katanya ada pintunya roboh. Berebut. Ya karena itu Terus kertas suaranya pun satu pintu. ditaruh juga di situ di ballroom. Nggak boleh itu. Nah, Padahal tempat kertas suara itu ruangannya beda. Seharusnya. Jadi itu bisa tertib banget karena jaraknya itu mungkin ada sekitar 500 meter loh itu. Dampaknya banyak dugaan untuk beredarnya kertas suara palsu tadi itu. Nah itu nggak tahu saya kalau itu. Beda. Seharusnya kalau dilakukan alur seperti yang sudah kita susun, kita buat, seandainya ada masuk kertas suara palsu ketahuan. Karena orang kan satu-satu masuk keluar satu-satu. Satu orang bisa bawa 2, 3. Nggak boleh, nggak bisa, nggak ada. Nah, kemudian susulan selanjutnya kan pas saat perhitungan, Pak. Dan juga di itu untuk diketahui di kertas kotak suara itu masing-masing saksi dari Caketum ada. Oke. Nah, Perhitungan pertama ya? iya, itu ada. Jadi masing-masing dari Caketum itu ada saksi di kain panitia. Jadi nggak mungkin satu orang bisa nyoblos 2 kali. Dan kalau memang diikutin alur yang kita buat, orang sudah nyoblos keluar, nggak mungkin bisa masuk lagi. Tapi ini saya lihat orang nyoblos kok nggak keluar. Ada di dalam. Nah itu nggak boleh. Itu loh. Nah yang kayak gini kan kita nggak bisa apa-apa lagi. Karena memang Abang sudah menyerahkan Sudah, udah nggak bisa lagi. sudah dimisioner kan gitu. Nah, Bang, ini kan setelah itu berlalu, kemudian dihitung suaranya, yang jadi permasalahan ketika salah satu cakum merasa suara terbanyak, presidium langsung ketok palu mengesahkan. Nah, pertanyaannya saya nih, ini bukan berat Bang sebetulnya. Ini yang jadi dilematis, yang jadi permasalahan sampai saat ini, bahkan sampai ke pengadilan PN, ya Bang tahu sendiri lah ya. Itu sebetulnya yang diberlakukan itu dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu 1 putaran atau 2 putaran, Bang? Ya, baik. Jadi begini, mungkin saya sedikit cerita ya. Ini saya cerita apa adanya, bukan ada apanya. Siap. Jadi pada waktu Kongres ke-6 di Surabaya, Pak Mahfud tahu kan itu kan pencoblosan sampai subuh. Iya. Ya, sampai subuh. Pertarungan Abang dengan Pak Yualita. Iya, sampai subuh kan. Iya. Jadi melelahkan. Nah, jadi kemarin itu pada waktu Rakernas di Bali, Oke, saya hadir. itu tanggal 29 April 2017, Ya, saya tahu. euforia dari teman-teman meminta 1 putaran. Oke. Ya. Karena melihat waktu pelaksanaan kongres yang sangat panjang. Iya, jadi euforianya kan 1 putaran itu. Ya. Nah, makanya di dalam kan kalau di Rakernas di Prakongres itu kan yang bisa kita rubah itu ART, anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar perubahannya di Kongres atau KLB. Nah, jadi di Rakernas di Bali 2017 itu kita merubah ART. Bukan anggaran dasar. Nggak bisa. Jadi yang dirubah itu ART. Itu yang dirubah terkait dengan sistem pemilihan ketua umum. Supaya yang tadinya itu 2 putaran, ya. Artinya kalau belum ada yang mencapai 51% plus 1, itu 2 putaran. Nah, maka pasal 21 huruf J anggaran rumah tangga pada waktu Rakernas di Bali 2017 tanggal 29 April itu kita rubah. Jadi formatur yang diajukan itu berapapun suaranya, suara terbanyak ya, demi hukum menjadi ketua umum. Walaupun ada 3 atau 4 peserta. Jadi yang suara terbanyak demi hukum menjadi ketua umum. Misalnya ada 3 orang. Ya. Peserta 500. Ternyata yang ini 150, yang ini 153. Ya. Itu jadi ketua umum. Jadi ketua umum. Itu yang diajukan di Rakernas. Di Rakernas Bali tahun 2017 tanggal 29 April itu merubah pasal 21 huruf J ya, 21 huruf J ART. Berarti sejalan dong, Bang? Nah, Sejalan dengan anggaran, kalau nggak salah saya baca
sejalan dengan anggaran dasar. Jadi sebelum saya ini ya, saya jelaskan lagi. Persoalan kemarin itu adalah seharusnya presidium kan kemarin itu kan ada sudah kita siapkan komisi A, komisi B, komisi C. Komisi A itu merubah anggaran dasar. Jadi seharusnya kemarin itu presidium ya perubahan ART pasal 21 huruf J ini dituangkan di dalam anggaran dasar. Kan anggaran dasar kan masih 2 putaran. Iya, betul. Kalau kita baca di dalam anggaran dasar umpamanya pasal 14 ya, itu masih 2 putaran. Nah, seharusnya itu harus diketok dulu, disetujui oleh Kongres. Umpamanya begini. Jadi di dalam Rakernas 2017 itu pasal 21J itu sudah menjadi 1 putaran, suara terbanyak. Siapapun yang terpilih jadi ketua umum. Nah, seharusnya di anggaran dasar yang terkait menyesuaikan. Nah, minta persetujuan Kongres, apakah ini disetujui atau tidak. Begitu ini disetujui, digedok. Berarti selesai dah. Dan Bang, sebelum sampai ke situ berarti perubahan pasal 21 anggaran dasar rumah tangga itu sejalan dong dengan anggaran dasar pasal 17 ayat 5. Bunyinya apa itu? Coba aja mau lihat. Saya nggak hafal Bang. Kalau nggak salah itu suara terbanyak deh. Kalau nggak salah saya sempat baca sekilas. Nggak bisa. Itu anggaran dasar tahun berapa? Sebab kita saja Kongres yang ke-6 di Surabaya itu masih pakai 2 putaran. Coba Bang lihat dulu. Kalau dia anggaran dasar sejalan dengan 21 huruf J itu nggak bisa. Berarti coba Abang lihat dulu. Kalau nggak salah saya ingat ya, itu coba Abang buka dulu deh. Kalau saya nggak hafal. Itu anggaran dasar, bukan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, makanya saya sempat kaget Abang bilang pasal 21 itu ada perubahan. Pasal berapa anggaran dasarnya? 17. Pasal 17. Ayat 5 kalau nggak salah. Ayat 5. Coba aku baca ya. Pasal 17 ayat 5 anggaran dasar. Pemilihan ketua umum dalam Kongres dilaksanakan dengan sistem formatur. Iya. Dan nominasi formatur yang dipilih dalam Kongres adalah nominasi formatur yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat kerja nasional perkumpulan yang diadakan 6 bulan sebelum Kongres. Formatur terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam pemilihan, dan formatur terpilih otomatis menjadi ketua umum pengurus pusat. Nah, jalan dong Bang berarti. Wah, ini nggak benar. Ini jelas bertentangan juga. Kalau kita lihat coba yang pasal berikutnya ini pasal berapa ya? 14 kalau nggak salah. Pasal 14. Pasal 14 anggaran dasar ya. Keputusan Kongres dapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Betul. Nah, jadi seharusnya kalau umpamanya siapapun terpilih, presidium menawarkan kepada anggota apakah ini disetujui atau enggak. Begitu disetujui digedok sah. Berapapun dia dapat suara terbanyak. Itu yang 14 itu yang A. Tapi huruf B-nya, apabila keputusan Kongres tidak dapat diputus dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub A ayat ini, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari setengah. Mengadakan perubahan anggaran dasar. Jadi sejak saya, apalagi 2010 kan, belum pernah merubah anggaran dasar menjadi 1 putaran. Itu belum pernah. Semestinya di Kongres ke-7 di Makassar itu sudah kita agendakan, tapi nggak dilakukan presidium kan, perubahan anggaran dasar itu. Maksud Bang Sapron di pasal 17 itu ayat 5 itu awalnya nggak ada. Begitu kan? Saya nggak tahu, dan kalau menurut saya ini nggak benar pasal 17 ini. Pasti ini ada yang malsukan ini. Sebab ini bertentangan juga pasal yang di atasnya, pasal 14. Makanya kan yang jadi pertanyaan saya sekilas. Apalagi ini tahun 2010. Terus Abang nggak ada perubahan ART pasal 2017. Hah? Kan Abang nggak ada perubahan kan ART. Kalau ART itu kan Rakernas. Betul. Ya. Rakernas merubah jadi 1 putaran dengan harapan 1 putaran karena melihat kondisi kan gitu. Ya, kondisi. Tapi sayang waktu itu seharusnya itu oleh presidium di Komisi A diminta sahkan di Kongres supaya anggaran dasar itu dirubah dulu, terutama pasal 14 sama pasal 17 itu harus dirubah di Kongres ke-7 kemarin, menyesuaikan dengan ART jadi 1 putaran. Tapi itu nggak dilakukan. Perubahan yang di 2010 itu, Wah, saya nggak tahu ini. Kalau bertentangan gini, ini pasti ada. Kalau menurut saya, dugaan saya ada yang malsukan.
sebetulnya Saya baru tahu dari Pak Mahfud ini, terus terang saja saya nggak tahu. Karena gini. Kalau memang ini ada, buat apa kita merubah logika ya? Buat apa kita merubah di Rakernas pasal 21J? Itu dia justru saya Seharusnya buat apa kita rubah? Toh di anggaran dasar sudah ada kan? Kan ART itu kan harus mengikuti anggaran dasar. betul. Nah, yang keduanya yang jadi janggal di saya ini kan itu 2010 sudah ada pasal 1 putaran. Tapi abang kenapa jadi 2 putaran? Harus abang kalah dong. Waktu di Surabaya ya. Iya, kalah dong. Seharusnya Yualita dong yang Iya, jadi. kalau sudah dirubah. Iya, kan nggak mungkin nggak tahu kan. Nah, saya nggak ngerti ini yang merubah siapa. Tapi ini untung bukan anggaran dasar periode saya ya 2010. Tapi ini pasti ada, kalau menurut saya pasti ada kesalahan. Salah cetak, Saya nggak ngerti cetak atau disengaja, saya nggak ngerti. salah cetak percetakannya nambah. Tapi yang jelas ini juga bertentangan dengan pasal 14. Jadi dia kalau mau merubah nggak rapi. Seharusnya pasal 14 dirubah juga. Makanya Nggak, itu hanya joke aja. betul. Jadi gini bang, maksud itu ini jadi ngegelitik gross issue nih. 2010 sudah ada perubahan di pasal 17. Abang di 2017, 7 tahun kemudian loh bang. 7 tahun kemudian setelah melakukan pemilihan abang Iya. sebagai caketum di Surabaya. Iya. Dan di Surabaya pun sampai pagi-pagi kita kan Iya. begadang-begadang 2 putaran, 1 putaran ternyata Mbak Lita menang, Bang SS. Kedua, Waktu itu masih di Renpoy ya. aku masih di begadang-begadang nungguin, waduh 2 putaran nungguin lagi. Nah itu kan masih 2 putaran berarti Iya. itu memegang ADART yang mana bang pada saat 2000 pemilihan abang itu 2010. Saya nggak ngerti ini, yang jelas ini kan harus ditanyakan yang nyusun di 2010 itu, ya. Tapi kalau memang yang di 2010 merasa ini ada, seharusnya kalau ini memang begini, nggak ada kekisruhan sekarang ini. Kan kekisruhan sekarang ini kan karena dari caketum ini menganggap kan 2 putaran. Betul. Itu Nah, betul. seharusnya udah selesai. Oh, Itu loh. Tapi waktu zaman saya di Surabaya 2015 kan masih 2 putaran. makanya Seharusnya 2010 kan udah berlaku. 2010 kalau memang sudah dirubah kan 2015 harus sudah dipergunakan. Iya, iya, Pakai di kongres selanjutnya. iya. Tapi kan tetap 2 putaran. Kemudian 2017 abang melakukan Ini Pak Mahfud kok bisa tahu aja ini, waduh, hebat banget ini. Saya aja terus terang baru tahu ini di anggaran dasar 2010 pasal 17 itu kok bertentangan dengan pasal 14. gini loh bang. Ini baru tahu ini waduh, ini bahaya banget nih. Karena kita memang anggaran dasar itu kita nggak begitu banyak ngotak-atik, tapi sudah kita buat. Jadi yang tadinya 2 putaran mau kita susun 1 putaran supaya disahkan di Kongres ke-7 Makassar. Tapi itu nggak dilakukan, sayang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang menggelitik lagi, ketika abang melakukan sebuah usulan di Rakernas untuk jadi 1 putaran, dasarnya dari mana bang? Ya, di anggaran dasar masih 2 putaran. Pasal 14 itu. Iya, masih 2 putaran. Makanya di Karena kita pembahasannya nggak ujuk-ujuk loh, sangat mendalam. Dan kita juga dibahas sebelum Rakernas itu, kita sudah dibahas tim. Sudah setelah abang terpilih 2015, 2017 kan 2 tahun kemudian. Iya. Itu baru mengusulkan. Nah, makanya kan Iya. pertimbangannya kan panjang. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kan karena dasar abang kan dari pasal 14 masih 2 putaran. Bukan 2 tahun loh, 5 tahun loh. Dari 2010, 2015. Kita ngusulkan itu 2 tahun lagi, 7 tahun loh. Betul, maksudnya dari masa abang terpilih sebagai ketua umum kan 2 tahun, 2 tahun kemudian. baru ada kepikiran pengalaman 2015 sampai 2 Iya. malam kita begadang. Iya. Kan gitu. Makanya Betul. diusulkan untuk jadi 1 putaran. Kan Iya. gitu. Tapi kan itu belum sempat diketok palu dan dituangkan dalam anggaran dasar. Betul, itu yang jadi Nah, masalah. makanya Jadi euforia waktu itu nggak tahu presidium kenapa komisi ABC itu kok nggak dimanfaatkan. Nah. Kalau itu dilakukan, kekisruhan ini udah nggak ada. jadi aku minta maaf nih bang. Makanya kenapa TV nelfon abang minta bincang-bincang santai. Oh, karena ada ini kali ya. Wah, pantas semangat banget ini mau ketemu saya kan. Saya juga sebenarnya pagi mau istirahat. Iya, Karena ada yang ganjal. ada yang ganjel. Gitu. Makanya apakah Tapi mudah-mudahan yang di saya aja yang beda ya. Yang lain-lain beda nggak? Nah itu. Sebab ini kan 2010 anggaran dasarnya. betul, makanya Ya coba nanti dicek lagi aja yang lain. buku panduan itu kemungkinan kayaknya nggak ada pak. Hmm. Kemungkinan tidak ada di pasal 17 itu.
poin 5. Kenapa? Karena saya melihat di anggaran dasar kan beberapa. Ada buku panduannya, bisa dicek nanti. Oh ada, di rumah saya punya. Makanya Iya. saya cari-cari, saya telepon abang ya itu karena ada hal yang mengganjal. Iya. Kan gitu. Nah, tapi semangatnya maaf Bros TV tadi gangguan sinyal sempat terputus. Ini baru naik lagi. Ini live streaming yang kedua. Gara-gara semangat bahas pasal karena agak ganjal bukan di benak ya. Karena kan tugas jurnalis itu kan ketika akan menanyakan sesuatu kan harus mempelajari dulu. Nah, ketika kita baca-baca kok ada yang ganjel, makanya alasannya apa? Oh iya, abang kan habis disertasi. Itu dulu deh. Kita bahas kekisruhan. Nah, balik lagi nih Pak, soal masa kekisruhan di buku IPA berarti yang berlaku itu 2 putaran atau 1 putaran menurut Abang? Ya, seharusnya ya, eporia waktu itu kan, kenapa kita merubah ART pasal 21J itu menjadi 1 putaran? Karena kejadian Kongres ke-6 Surabaya itu sampai subuh pemilihan. Jadi eporia kita itu. Jadi di dalam perubahan ART di Rakernas di Bali 2017 itu menjadi 1 putaran, ya. Nah, seharusnya pada waktu Kongres ke-7 di Makassar itu kan sudah kita agendakan ada perubahan anggaran dasar. Jadi anggaran dasar kita itu kan pasal 14 dan 17 itu masih mengacu kepada 2 putaran. Nah, seharusnya itu presidium melalui komisi A supaya disahkan di Kongres menjadi 1 putaran. Jadi ada perubahan anggaran dasar. Tapi itu nggak dilakukan. Nah, karena itu nggak dilakukan, memang seharusnya Kongres di Makassar itu tetap masih 2 putaran. Atau masih kalau belum ada yang mencapai lebih dari 50+1, ya diadakan putaran kedua. Kecuali kalau ada musyawarah mufakat yang poin A-nya itu. Tapi kalau enggak poin B itu harus diadakan putaran ulang, putaran kedua. Yang menarik ini, kalau memang di 2010 itu sudah terjadi perubahan 1 putaran, ya kan? Ini maafnya, saya lari ke pengadilan, itu bisa nggak dijadikan alat bukti? Yang mana di 2010 menjadi 1 putaran yang mana? Yang pasal 17 itu, kalau memang ada pasal 17 ayat 5 itu, bisa nggak dijadikan alat bukti? Ya seharusnya kalau memang ini benar di 2010 ya, pasal 17 ayat 5 itu sudah dirubah menjadi 1 putaran, ya itu bisa menjadi alat bukti. Kalau memang perubahan anggaran dasar 2010 itu benar. Tapi kalau nggak benar, ya bisa membahayakan sendiri. Itu. Karena kalau sepengetahuan saya, kita selama saya jadi ketua umum, kita belum pernah merubah anggaran dasar. Apalagi kita membahas secara keseluruhan tidak. Tapi memang waktu itu sudah diagendakan. Jadi dengan adanya perubahan pasal 21J di Rakernas, seharusnya anggaran dasar juga ikut dirubah di Kongres. Tapi itu nggak dilakukan. Tapi kan itu perubahan wacana perubahan anggaran dasar itu di Kongres Makassar ke-7 itu kan? Seharusnya iya itu. Untuk diketok palu. Ya istilahnya dibahas di komisi, sudah itu nanti minta pengesahan dari. Pelaksanaan Kongres selanjutnya. Ya bisa dilakukan ini di Kongres itu. Saat itu juga. Bisa. Jadi minta persetujuan dari peserta Kongres apa mengenai 1 putaran itu. Tapi dilakukan sebelum pemilihan. Iya berarti dilempar ke floor dulu. Dengan floor. Itu bisa. Ini kita mau ada rencana perubahan jadi 1 putaran. Bagaimana setuju tidak? Iya, kita mengacu kepada perubahan ART pasal 21J. Ya, sebab kan Kongres itu merupakan keputusan yang tertinggi di dalam organisasi. Nah, karena itu tadi kan saya balik lagi karena itu tidak dijadikan alat bukti, makanya PN mengabulkan gugatan. Iya, kalau menurut saya pertimbangan PN itu karena PN masih beranggapan bahwa terpilihnya GP ya sebagai tergugat 10 sebagai ketua umum terpilih itu dianggap PN tidak sesuai dengan anggaran dasar, yaitu berdasarkan pasal 14 ayat 5 itu, jungto pasal 17. Makanya dikeluarkan 11 putusan. Ya, jadi kalau menurut saya itu, jadi itu sebenarnya keputusan udah tepat. Nah, kalau terkait dengan pelanggaran anggaran dasar, ini memang nggak bisa diselesaikan di pengadilan. Tapi dengan ada keputusan PN itu saya kira udah tepat ya, supaya kalau dia ada pelanggaran anggaran dasar,
ya dikembalikan kepada organisasi. Nah, jalur yang pas untuk organisasi saat ini berdasarkan ADART ya dengan menggunakan KLB. Jadi putaran kedua yang kemarin belum dilaksanakan, termasuk juga MKP yang belum dilantik, mungkin juga ada pengesahan anggaran dasar, silakan itu bisa dilakukan di dalam KLB. Berarti solusinya jadi selesai udah. Jadi kita nggak berlarut-larut. Kalau berlarut-larut begini, kasihan anggota dan organisasi ini kasihan juga. mandek jadi. Karena untuk mencapai organisasi seperti sekarang ini nggak gampang, nggak turun dari langit. Iya. Anggota jadi bingung nih. Bingung dalam artian ini organisasi ada nggak sih jadinya kan gitu bang. Karena kan dalam artian masih proses pengadilan. Iya. Sebelum masuk ke situ bang, dari kacamata abang 11 itu sudah tepat ya dari pengadilan mengeluarkan 11 diktum. Apa saja diktumnya? Saya ini. Bla 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 termasuk ganti rugi yang paling menjadi pokok kesorotan dari tergugat atau penggugat itu bahwa di poin 8 ya kalau nggak salah berbunyi bahwa JP tergugat 10 dilarang melakukan segala tindakan apapun mengatasnamakan atau dengan membawa nama PP IPA. Itu gimana Pak? Iya. Jadi kalau menurut saya ya keputusan itu kalau memang mengacu kepada pasal 14 anggaran dasar, seharusnya kan ketua umum terpilih itu 50% plus 1 suaranya. Nah, kalau dia masih kurang, belum mencapai 50 plus 1, itu harus ada 2 putaran. Nah, ini kan nggak dilakukan pada waktu Kongres Makassar. Nah, jadi keputusan hakim itu udah tepat. Jadi seolah-olah ini ada cacat hukum. Jadi ada cacat hukum, kalau bahasa hukum itu bisa aja dikatakan perbuatan melawan hukum. Nah, jadi dianggap, nah sepanjang ini belum ingkrah, jadi GP harus mematuhi itu. Jadi jangan dia melakukan atau menjalankan PP IPAT, organisasi. Tapi kan yang menjalankan bukan JP belakangan ini. Siapa? Para ketua-ketua bidang. Sama saja, jadi begini. Ketua umum itu kan formatur tunggal. Ya, kalau formatur tunggalnya sudah dilarang oleh hukum, otomatis ke bawahnya ngikut. Nah, seharusnya terhadap putusan itu apa yang harus dilakukan? Ya, kalau menurut saya ya, kita harus semua masing-masing legowo nih. Daripada berlarut-larut seperti ini nggak jelas, kasihan kan anggota. Kasihan juga organisasi. Organisasi kita ini kan gimana, udah bagus kan jadi terpuruk begini. Jadi legowo saja. Sekarang ini kan di dalam anggaran dasar itu kan ada jalurnya ya. Termasuk juga putusan pengadilan kemarin juga sudah merintahkan kan untuk adakan KLB. Ya adakan saja. Jadi pengwil-pengwil sekarang ini kan masih eksis. Pengwil itu kan dipilih anggota, masih eksis. Nah, jadi 50 plus 1 dari Pengwil bisa mengadakan KLB. Agendanya nggak usah banyak-banyak. Pertama, melanjutkan putaran kedua. Yang kedua, MKP yang belum dilantik. Mungkin yang ketiga, bisa saja kita merubah anggaran dasar. Nah, 3 poin itu aja cukup. Itu nggak sampai setengah hari selesai. Tapi kan saat ini tetap dia antara pihak itu tetap bersikukuh. Oh, saya sah. Oh, ya. Ini belum tidak sah. Oh, sah akibatnya belakangan ini justru muncul lagi. Tadi sudah kita bahas di awal. Ya, jangan kita sudah begini kita tetap bertahan. Sebab jadi pemimpin itu baru kita nyaman, enak, ya, bangga kalau kita memang diminta oleh anggota. Yang kedua, kita memang betul-betul dapat menjalankan dengan tenang. Kalau saya begitu, ya. Jadi kalau saya posisi seperti GP sekarang ini, lebih baik saya legowo aja. Saya meletakkan jabatan ini demi organisasi, silakan pengwil-pengwil mau seperti apa. Nama dia bagus. Tapi kalau dia bertahan begini, udah jelas dia melanggar anggaran dasar. Kalau saya lihat ya, mau seperti apapun nggak bisa. Apalagi umpamanya tadi referendum. Referendum itu kan diatur di dalam pasal 16 anggaran dasar. Keputusan di luar Kongres. Siapa yang melaksanakan? PP IPAT. Nah sekarang PP IPAT ini lagi ada masalah. Lagi sedang tidak delegitimasi. Cacat hukum. Nah kalau ini dipertahankan, jangan sampai organisasi ini tambah kisruh, tambah masalah. Ya, jadi percuma nggak akan menyelesaikan masalah dengan referendum.
Kecuali kalau PP IPAT ini memang tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau lagi ada masalah begini nggak bisa. Tapi kalau ada pendapat, oh itu kan voting craft, berarti 11 itu belum bisa dijalankan. Iyalah. Dulu belum bisa dijalankan. Tadi saya bilang tadi, kita ini kan ada yang namanya azas ketaatan, azas hukum, azas kepatutan, azas integritas, moralitas. Kalau sudah jelas kita ini di dalam kepemilian itu melanggar anggaran dasar, ya. Itu khususnya pasal 14 anggaran dasar, ya kita ada azas kepatutan. Makanya sekarang kenapa kita salut sama orang Jepang kan? Orang Jepang itu jangankan dia disangka, diduga aja dia mundur. Demi apa? Demi negara, demi organisasi, demi itu. Nah jadi seperti itu. Jadi ini kalau ada legowo nggak sampai 1 hari selesai. Nah sekarang kalau udah selesai, mari kita bangun sama-sama IPAT ini yang menjadi IPAT yang besar, ya, iya IPAT yang baru. Kalau enggak bagaimana? Bagaimana kita mengatasi anggota yang jumlahnya hampir 20.000 ada masalah? Coba lihat sekarang di Polda ya, di Polda Metro saja berapa banyak itu notaris yang ditersangkakan, yang ditahan. Lah ini bagaimana? Berarti Ya. nggak salah dong ketika dari tim penggugat itu melakukan laporan ketika terjadi mengatasnamakan PP. Ya itu kalau soal laporan itu kan hak dari masing-masing individu ya. Silakan aja siapapun mau melapor sekarang ini bisa saja, itu hak individu. Tapi kalau saya pribadi ya kita secara legowo semualah duduk bareng, ketemu, udahlah kita adakan KLB, silakan. Itu jauh lebih terhormat ya kalau saya, tapi ya monggo. Sebab kita dengan melapor ini nggak menyelesaikan masalah. Sudah itu yang paling penting ini kita ini harus ada silaturahmi, silaturahim. Jadi komunikasi itu kalau kita ketemu beda. Jangan melalui media, jangan melalui surat, tiba-tiba begini. Apalagi kepengurusan sekarang lagi delegitimasi. Jadi ketemulah. Kalau ketemu kan saya siapa saja kalau mau ketemu saya senang hati. Sambil ngopi, sambil kita siapa tahu ada pekerjaan kan. Jadi tujuannya biar apa yang diharapkan IPAT besar, IPAT baru itu terlaksana. Oh iya, itu nggak gampang ini Pak Mahfud. Jadi kita ya untuk mencapai IPAT ini diakui oleh pemerintah ya, Menteri ATR, ada Kepmennya loh. Ya. Itu nggak gampang. Saya meyakinkan itu 3 menteri loh, dari Pak Endarman, Pak Ferry, sama Pak Sofyan Jalil. Debatnya panjang. Karena apa? Karena kalau kita melihat sistem demokrasi sekarang kan sulit untuk menjadi satu itu. Karena kan masing-masing punya argumen. Tapi kita debat lebih bagus lagi. Saya katakan, ibarat negara, organisasi ini harus ada penduduknya, harus ada konstitusinya, harus ada aturannya. Nah sekarang organisasi lain di luar IPAT, ada enggak saya bilang? Ada enggak dia melakukan kongres? Ini harus diyakinkan. Yang kedua, diyakinkan dengan perbuatan, dengan eksistensi kita, keberadaan kita. Itu. Makanya kita dulu hampir setiap minggu rapat dengan Kementerian ATR, duduk bareng sama menteri itu hampir tiap minggu kita lakukan rapat-rapat. Dengan Pengbel di seluruh Indonesia kita biasa. Nah, ini eksistensi. Nah, jangan sampai kita sudah mencapai puncaknya begitu, setback lagi ke belakang. Sayang. Iya, sayang. Janganlah saling pecat memecat, gugat menggugat segala macam. Saya tuh serang saja, cukuplah zaman dulu waktu masa Roksi Hang Tua, ya. Kalau saya siapa yang mau silaturahmi, yang mau datang ke saya, ya itu mungkin yang saya pertimbangkan untuk saya bantu. Solusi untuk penyelesaian di tubuh IPAT, organisasi IPAT KLB. Paling bagus kalau menurut saya itu, jangan referendum, jangan cari masalah baru deh, ya. Saya himbau juga kepada seluruh ketua Pengbel ya, kita yang legowo jangan mencari persoalan baru dalam keadaan kondisi seperti ini ya. Jadi itu, jadi kita masing-masing kolendon lah ya. Bagaimana kita merasa memiliki IPAT ini, kita sama-sama, ayo kita duduk bareng, ketemu, ngopi-ngopi, santai ya. Waduh, itu enak sekali kan. Nah, kalau saya selaku pribadi saya siap lah di rumah kantor saya ini siap. Siapapun yang mau duduk bareng di sini saya terima.
Sehingga kita bagaimana menuju IPAT baru dan besar ini bisa terwujud. Kasihan anggota ini. Siap. Ya, jadi seperti itu. Seperti yang dilakukan terus. Jelas dokter ujung-ujungnya kemari. Oke, pemirsa. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bros berhasil dan sedikit banyaknya bisa membuka mindset atau pola pemikiran bagaimana menjaga IPAT itu semakin maju, berhasil menjadi organisasi yang besar dan baru sesuai harapan dari Ketua Umum